Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilaihil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Wa tuhaffiduna al-Qur'an wa taftahu lana fiha nural jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di atas segala limpahan rahmat karunia Allah, taufik dan hidayahnya yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Semoga semua yang telah Allah berikan Allah iringi dengan keberkahan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi ana wa habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan berada dalam lindungan Allah dan syafaat Rasulullah yaumil akhir. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat itu datangnya dari Allah, azab pun juga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya adalah ketika terwujud nikmat dan azab itu, realisasinya berbeda. Saudaraku yang dirahmati Allah, nikmat Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang membangun ibadah dalam kehidupannya, orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun sebaliknya, azab diberikan Allah kepada orang-orang yang melanggar aturan Allah, orang-orang yang menentang apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka mereka menerima azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang berbuat kedurhakaan, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan fitnah, orang-orang yang senantiasa semena-mena dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua telah disempurnakan oleh Allah. Kesempurnaan itu adalah Allah wujudkan melalui Al-Quranul Karim, sesuai dengan pernyataan Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama untukmu. Nah, saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah wujud kesempurnaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Keterangan dari ayat tersebut, Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita umat ini adalah Allah menyempurnakan agama Islam ini buat kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, Imamul Anbiya wa Khataman Nabi. Rasulullah itu adalah imam para nabi dan penutup kerasulan. Berhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikarenakan akidah ibadahnya yang kuat, sandaran vertikalnya yang benar, kemudian akhlak kepribadian Rasulullah yang sangat agung. Jikalau kita ingin dimudahkan dalam segala persoalan, jikalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan, kita ikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga akidah kita, jaga ibadah dan akhlak kita. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, akidah yang kuat akan menghasilkan produktivitas ibadah yang hebat. Di dalam surah An-Nisa di ayat ke-69, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Saudaraku, siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Dinyatakan oleh Allah adalah minan nabiyyin, para nabi
wasiddiqin, dan para pencari kebenaran, wassuhada'i wassalihin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita wujudkan apa yang kita teladani dalam kehidupan ini, insyaallah dengan mengikuti orang-orang yang telah ditunjukkan kebahagiaan nikmat Allah kepadanya, insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan itu juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kita tiru, yang kita contoh, kemudian yang kita ikuti adalah seorang hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijamin Allah kepada Rasulnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan jaminan surga. Rasulullah sudah mendapatkan jaminan keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah mendapatkan pujian sebagai akhlak yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, apakah kita umat ini juga akan mendapatkan jaminan? Allah telah berjanji di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam surah Ali Imran di ayat ke-31 ditegaskan Allah, orang yang mengikuti Nabi maka dinyatakan oleh Allah, yuhibbukumullah. Inilah jaminan yang pertama kita dapatkan. Dengan mentaati Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kasih sayang yang tertinggi adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk yang mempunyai keterbatasan kasih sayang sesuai dengan keadaan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas kita lihat bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi maka mendapatkan jaminan kasih sayang dari Allah. Selanjutnya, jaminan yang kedua diberikan oleh Allah adalah wa yaghfir lakum dunubakum, mendapatkan keampunan dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Subhanallah, Maha Kuasa Allah yang memberikan keampunan dosa yang pernah kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kiranya dengan nikmat yang tertinggi, agama yang Allah sempurnakan buat kita ini, kita bisa melaksanakan keyakinan dengan kuat, beribadah, istiqomah, dan insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Tugas kita saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah, taati Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Mari kita laksanakan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kerjakan sunnah-sunnahnya. Kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui senantiasa berselawat kepadanya dan menteladani kepribadiannya. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkannya, tidak ada lagi yang halal kecuali yang dihalalkannya, tidak ada agama kecuali yang disyariatkannya. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan kita berpedoman mendapatkan kemuliaan dari karunia rahmat nikmat yang terbesar diberikan Allah kepada kita. Kita bersyukur berada dalam Islam ini dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan nikmat karunia besar ini kita jaga, kita pelihara keimanan kita pelihara ibadah, kita pelihara akhlak kita. InsyaAllah kita mendapatkan kemuliaan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.